Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat cegah narkoba dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Ispi. Kali ini sebagai host Beken berita kekinian Provinsi Nusa Tenggara Barat, episode 2 Juli 2024. Nah, sebelumnya saya ingin tanya nih, bagaimana kabarnya semeton cegah narkoba dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kalau kita lihat khususnya teman-teman mahasiswa sekarang, kalau nggak salah lagi disibukannya ya. Ada yang baru UAS, ada yang baru saja berangkat KKN, bahkan ada yang persiapan untuk KKP. Baik, tidak berlama-lama, pada kesempatan siang ini ISPI akan menyuguhkan berbagai berita yang datang baik dari BNN RI maupun BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri. Baik, mungkin kita akan langsung saja ke berita pertama. Ini datang dari BNN Republik Indonesia. Kepala BNN Republik Indonesia hadiri doa bersama lintas agama pada peringatan Hari Bayangkara ke-78. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Martinus Hukom menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 di lapangan Bayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juni 2024. Kegiatan ini mengangkat tema Bersama Polri, Persisi Membangun Negeri Menuju Indonesia Emas. Diketahui ada kurang lebih 3.200 orang yang hadir, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, badan eksekutif mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan. Pada kegiatan doa bersama lintas agama dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, Polri melaksanakan berbagai perlombaan bidang keagamaan yang diikuti perwakilan anggota dari Polda seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk merawat keimanan dan ketakwaan pada pengembangan bakat dalam bidang keagamaan. Selain itu, ada juga bakti kesehatan, bakti sosial, penanaman pohon, dan ketahanan pangan. Pada acara yang berlangsung khidmat ini menghadiri masing-masing perwakilan agama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu membaca doa untuk kebaikan Indonesia dan juga institusi Polri. Di akhir acara dilakukan penyerahan piala kepada para pemenang lomba. Diharapkan kegiatan seperti ini bisa berlanjut dan menjadi ciri khas bangsa yang semuanya terawat dan terjaga di dalam bingkai NKRI. Ya, kami ucapkan ya selamat memperingati Hari Bayangkara ke-78. Baik, sobat cegah narkoba, kita akan berlanjut ke berita selanjutnya. Ini masih datang dari BNN Republik Indonesia. Temui anggotanya di BNN Provinsi Riau, Kepala BNN Republik Indonesia tanamkan nilai-nilai moral. Keberanian dalam menempatkan pilihan moral di atas kepentingan lain dalam menjalankan tugas menjadi hal pertama yang disampaikan Kepala BNN RI saat memberikan arahan kepada seluruh pegawai BNN Provinsi dan Kabupaten Kota di Riau. Menurutnya, dalam kejahatan narkotika, para bandar melakukan kapitalisasi narkotika, politisasi narkotika, bahkan mengokupasi masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu memperluas pasar narkotika untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kepala BNN RI menguraikan pendekatan kapitalisasi, yakni di mana narkotika telah menjadi sebuah industri dari mulai produksi, distribusi sampai dengan perluasan pasar konsumsi narkotika. Para bandar juga memperhitungkan berbagai kendala dan mencoba memanfaatkan kendala tersebut dengan melakukan pendekatan kepada para penegak hukum. Sebagai bagian dari penegak hukum, Kepala BNN RI Martinus Hukom berharap BNN dapat menjadi benteng terakhir dari masalah narkotika. Ia menghimbau kepada para anggotanya untuk bekerja secara profesional. Baik, sobat cegah narkoba, kita akan beranjak ke berita selanjutnya. Ini masih datang dari BNN Republik Indonesia. Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar. Dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional yang diperingati pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya, Badan Narkotika Nasional menghelat acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional
tahun 2024 yang diikuti oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, baik secara luring maupun daring, yang dipusatkan di SKA Convention dan Exhibition Pekanbaru, Riau pada Rabu 26 Juni 2024. Pemilihan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan peringatan HANI tahun 2024 berdasar pada tingginya tingkat kerawanan wilayah terhadap penyelundupan narkotika dari luar negeri karena letak geografisnya yang sangat strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan poros utama lalu lintas perdagangan internasional. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2024 yang digelar sebagai bentuk keprihatinan terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ini juga dimaknai sebagai momentum untuk berkontemplasi terhadap berbagai kebijakan dan langkah penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan selama ini, baik dalam lingkup nasional maupun global. Data dalam global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengusung tema Global HANI 2024, The Evidence is Clear, Invest in Prevention. Peringatan HANI mengandung pesan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika membutuhkan kesungguhan hati, pikiran, konsistensi, dan orientasi jangka panjang yang dilakukan sebagai upaya investasi dalam membangun generasi masa depan bangsa yang unggul, berdaya saing, dan sehat tanpa narkotika. Sementara itu, dalam lingkup nasional, tema peringatan HANI 2024, masyarakat bergerak bersama melawan narkoba, mewujudkan Indonesia bersinar, merupakan seruan kepada seluruh elemen bangsa untuk selalu mewaspadai, menguatkan kesadaran dan komitmen, serta keberanian untuk bergerak melawan segala bentuk kejahatan narkotika. Melalui tema ini, BNN meyakini apabila gerakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lahir dari kesadaran setiap masyarakat Indonesia dan perlawanannya terus menguat dan meluas, maka cita-cita mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba akan dapat diraih. Ya, begitu Semata Cegah Narkoba. Mari kita indahkan seruan dan ajakan dari Kepala BNN Republik Indonesia untuk bersama menjaga komitmen dan bersama melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, berita selanjutnya ini datang dari BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2024 di Nusa Tenggara Barat. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2024 di Nusa Tenggara Barat sukses digelar secara virtual di BNNP Nusa Tenggara Barat pada 26 Juni 2024. Acara yang bertemakan Masyarakat Bergerak Bersama Melawan Narkoba, Mewujudkan Indonesia Bersinar ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta, termasuk Asisten 2 Setda Nusa Tenggara Barat, Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, perwakilan Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, penerima penghargaan MP4GN, dan pegawai BNNP Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam memerangi narkoba dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba. Dalam acara ini, para peserta diajak untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba dan bersama-sama melawan peredarannya. Ya, itulah berita yang tadinya INTB sukses ya menggelar acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bersinar, bersih narkoba. Wah, Sobat Cegah Narkoba, tidak terasa kita sudah berada di berita keempat. Ini dilansir dari Trending News. DPO kasus narkoba tak berkutik saat dibekuk tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima Kota. Terduga pelaku HS alias DPN laki-laki berumur 35 tahun yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Bima Kota akhirnya berhasil dibekuk oleh tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bima Kota, Polda Nusa Tenggara Barat. Penangkapan ini dilakukan pada Senin 24 Juni 2024
petang sekitar pukul 17.00 WITA di seputaran Kecamatan Rasane Barat, Kota Bima. Operasi penangkapan ini dipimpin oleh Katim Aibda Taufar Rahman bersama anggotanya. Informasi ini disampaikan oleh Kapolres Bima Kota AKBP Yuda Pranata melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Dediansyah pada Selasa malam. Terduga pelaku HS yang telah lama menjadi target buruan tidak dapat berkutik saat tim opsnal menggerebeknya. Dalam penggeledahan, tim menemukan sejumlah barang bukti di TKP. Meski tidak ditemukan serbuk sabu, barang bukti yang disita disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, antara lain alat hisap sabu, 3 lembar plastik klip kosong bekas pakai, tabung kaca, dan korek api gas. Ya, itu dia ya Sobat Cegah Narkoba. Setelah lama menjadi buronan, akhirnya ketangkap juga. Wah, Sobat Cegah Narkoba, tak terasa kita sudah di penghujung berita. Ini merupakan berita terakhir pada pertemuan beken kali ini. Dilansir dari Trending News, diwarnai aksi kejar-kejaran, Polsek Re bersama Satres Narkoba berhasil ringkus pengedar sabu. Kepolisian Sektor Re Polres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat bersama personel Satres Narkoba berhasil meringkus dan mengamankan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Re. Dalam pengungkapan tersebut, SM, laki-laki berumur 28 tahun, warga Desa Labuan Badas, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, diringkus pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 15.00 WITA. Kapolres Sumbawa, Polda Nusa Tenggara Barat, AKBP Heru Muslimin melalui Kasat Narkoba membenarkan penangkapan tersebut. Berawal dari informasi yang diterima oleh Kapolsek Re Ibda Romi Oktavian Munir terkait akan adanya transaksi sabu. Sesuai informasi tersebut, Kapolsek bersama personelnya kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan sehingga berhasil menemukan terduga pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Dan saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 4 poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening transparan dengan berat bruto secara keseluruhan seberat 1,84 gram, 2 pipa kaca, 4 bendel klip obat kosong, 2 buah skop plastik, 1 buah korek gas, 1 buah gunting, 1 bungkus rokok merek Raptor, 1 bungkus rokok merek Omni, 1 unit HP Android, uang tunai sejumlah Rp400.000. Personel Polsek Re bersama personel Satres Narkoba sempat melakukan pengembangan ke rumah terduga atau pelaku, namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkotika. Kasat juga mengatakan berdasarkan interogasi awal bahwa terduga pelaku merupakan pemakai sekaligus pengedar narkoba, di mana barang haram tersebut dibelinya dari seseorang, kemudian untuk diedarkan kembali oleh terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa dan diamankan ke Mapolres Sumbawa guna proses penyelidikan dan proses hukum yang lebih lanjut. Ya Sobat Cegah Narkoba, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada beken episode kali ini. Dan saya Ispi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode beken selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.